Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Kali ini Bu Intan akan menemani kalian dalam pembelajaran di tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan hasil lautnya. Salah satu pekerjaan yang berhubungan dengan hasil laut adalah nelayan. Tahukah kamu, nelayan merupakan pekerjaan yang sangat bermanfaat bagi kita. Nelayan memberikan kita kebutuhan protein dari ikan yang sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain mempunyai peran yang besar bagi masyarakat umum, nelayan juga mengajarkan banyak hal. Salah satunya adalah sikap gotong royong. Sikap gotong royong nelayan ditunjukkan dalam kegiatan sebagai berikut. 1. Proses pembuatan kapal. 2. Menurunkan kapal dari galangan tempat pembuatan menuju laut. 3. Menurunkan dan mengangkat jaring ikan serta hasilnya dibagi secara adil. 4. Memperbaiki jaring yang rusak. 5. Memperbaiki kapal yang rusak. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia dan disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin adalah pohon rindang yang dapat digunakan untuk berteduh. Begitu juga dengan negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh atau berlindung bagi rakyatnya. Bagian dari pohon beringin memiliki makna sebagai berikut. 1. Akar tunggang yang kuat memiliki makna persatuan dan kesatuan Indonesia. 2. Akar yang menggelantung dari ranting. Rantingnya mencerminkan keragaman budaya bangsa Indonesia, namun tetap dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. 3. Tidak mengejek atau membedakan teman yang berbeda budaya dengan kita. 4. Mengikuti upacara bendera di sekolah. 5. Membina hubungan baik dengan teman atau tetangga. 6. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. 7. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh. Dongeng merupakan cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Seperti layaknya cerita-cerita yang lain, dongeng memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan bentuk cerita yang lain. Ciri-ciri dongeng adalah sebagai berikut. 1. Alurnya sederhana dan singkat. 2. Tokoh yang ada di dalam dongeng tidak diceritakan secara detail. 3. Peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau khayalan. 4. Ceritanya disampaikan secara lisan. 5. Memiliki pesona moral yang khas. Contoh dongeng yang terkenal di masyarakat adalah sebagai berikut. Timun Mas, Malin Kundang, Legenda Keong Mas, Sangkuriang, Bawang merah, bawang putih, dan sebagainya.
Unsur-unsur intrinsik dalam cerita adalah sebagai berikut. Pertama, latar. Latar dapat berupa waktu, tempat, dan suasana. Latar waktu adalah waktu terjadinya peristiwa, sedangkan latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa pada cerita. Latar suasana adalah suasana saat peristiwa pada cerita terjadi. Kedua, tema. Tema merupakan ide pokok yang mendasari cerita. 3. Tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang melalui isi cerita yang disampaikan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya yaitu hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan di Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia, penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya makin berkurang. Perhatikan ketampakan hutan di Kalimantan pada gambar berikut. Warna gelap menunjukkan adanya pohon, tetapi warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan berdampak pada ketersediaan sumber daya alam dan merugikan manusia. Dampak lain dari kerusakan hutan adalah sebagai berikut. 1. Terjadi pemanasan global. 2. Menurunnya jumlah oksigen di bumi. 3. Mudah terjadi bencana banjir. 4. Terjadi pencemaran udara karena asap dari pembakaran hutan. 5. Langkahnya hewan dan tumbuhan. Untuk mencegah langkahnya ketersediaan sumber daya alam, upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan reboisasi. Reboisasi adalah salah satu alternatif untuk melestarikan hutan. Reboisasi itu sendiri adalah menanam kembali hutan-hutan yang sudah rusak. Reboisasi merupakan cara mencegah hutan gundul. Kedua, menerapkan sistem tebang pilih. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwasannya salah satu manfaat hutan bagi manusia adalah sumber ekonomi, yakni dari pohon-pohon hutan tersebut. Namun, banyak manusia yang sembarangan menebang demi faktor ekonomi mereka, sehingga tidak ada sistem tebang pilih. Ketiga, menerapkan sistem tebang tanam. Sistem ini sangatlah berguna bagi pelestarian hutan yang harus dijalankan. Sistem penebangan hutan diganti dengan menanam hutan yang telah ditebang agar hutan tetap terjaga keberadaannya. Seperti halnya sebuah tanggung jawab di mana setelah dilakukannya penebangan hutan, ditanam pohon lagi, pohon-pohon agar ada ganti dari proses penebangan tersebut. Keempat, melakukan penebangan secara konservatif. Melakukan penebangan secara konservatif adalah penebangan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak berproduktif lagi di hutan tersebut, sehingga tidak terjadinya kesalahan penebangan di mana ada pohon yang masih muda atau pohon yang masih berproduktif tidak dipotong secara sembarangan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Kelima, memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan. Maksudnya, agar penebang yang melakukan penebangan secara sembarangan jera terhadap apa yang sudah dilakukannya. Selain masyarakat yang harus menjaga kelestarian hutan, pemerintah juga harus ikut terlibat dalam pelestarian hutan. Keenam, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Contoh kecil dan nyata yang sering kali manusia lakukan adalah dengan sengaja membuang sampah sembarangan di hutan. Bahkan, putung rokok pun dibuang sembarangan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya bencana yang tidak diinginkan, seperti kebakaran hutan yang sering kali dialami oleh negara Indonesia saat ini. 7. Mengurangi penggunaan kertas berlebih.
Kertas yang dibuat di pabrik-pabrik sangat perlu diperhatikan dalam jumlah yang diperlukan dan tidak dihambur-hamburkan atau berlebih, karena akan mempercepat proses terjadinya efek rumah kaca dengan menekan produksi penggunaan kertas yang berlebih dari pepohonan hutan. Maka hutan akan tetap terjaga kelestariannya dan menekan pula proses penebangan hutan secara berlebih. Perhatikan proses pembuatan kain dan baju berikut. 1. Memetik kapas dan memisahkan kapas dari bijinya. 2. Memintal kapas menjadi benang. 3. Menenun benang sehingga menghasilkan lembaran kain. 4. Membuat pola baju di lembaran kain. 5. Pola dipotong sesuai ukuran, kemudian dijahit menjadi baju. Menggambar perahu nelayan. Untuk menggambar sebuah perahu, kita dapat menggunakan imajinasi kita atau meniru sebuah gambar yang sudah ada. Jika kita tidak menggunakan hayalan, maka kita perlu kefokusan dalam menggambar. Kita harus membuat pola terlebih dahulu. Ketika sebuah pola sudah menunjukkan wujudnya, barulah kita dapat memberikan warna agar lebih hidup. Sampah. Sampah adalah barang sisa yang dianggap sudah tidak bermanfaat lagi bagi manusia. Jenis sampah ada dua. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik sering disebut sampah basah yang dapat terurai secara alami. Artinya, bahan sampah tersebut dapat membusuk tanpa harus didaur ulang. Sampah organik dihasilkan dari kegiatan rumah tangga seperti proses memasak, pertanian, kotoran hewan, dan sebagainya. Contoh sampah organik adalah kulit pisang, apel, daun-daun kering, sampah rumah tangga. Yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik sering disebut sampah kering yang tidak mudah membusuk dan sangat susah terurai oleh alam. Sehingga kalau sampai jumlah sampah tersebut menumpuk dalam tanah, maka akan mengakibatkan pencemaran tanah dan lingkungan. Contoh sampah anorganik diantaranya plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol, dan gelas minuman, kaleng kayu, dan sebagainya. Sumber sampah yang pertama ada rumah tangga, sisa makanan, bahan dan peralatan yang sudah tidak terpakai, bahan pembungkus, kertas, plastik, dan lain-lain. Yang kedua, tempat perdagangan seperti pasar, supermarket, toko. Bahan dagangan yang rusak, buah sayur busuk, kertas, plastik, dan lain-lain. Yang ketiga, industri atau perusahaan seperti limbah beracun dan mengandung zat yang membahayakan makhluk hidup. Cara pengolahan sampah. Sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat karena sampah merupakan tempat kehidupan berbagai mikroorganisme, penyakit, bakteri, patogen, dan juga serangga sebagai pemindah dan penyebar penyakit vektor. Oleh sebab itu, sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat. Cara-cara pengolahan sampah antara lain sebagai berikut. 1. Pengumpulan dan pengangkutan sampah. Pengumpulan sampah menjadi tanggung jawab dari masing-masing rumah tangga atau institusi yang menghasilkan sampah. Dari masing-masing tempat pengumpulan sampah tersebut harus diangkut ke tempat penampungan sementara TPS sampah, selanjutnya ke tempat penampungan akhir atau TPA. Mekanisme, sistem, atau cara pengangkutannya untuk daerah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat produksi sampah, khususnya dalam hal
pendanaan. Kedua, pengomposan. Pengomposan merupakan penguraian bahan-bahan organik secara biologis dalam temperatur termofilik atau suhu tinggi, dengan hasil akhir berupa bahan yang cukup bagus untuk diaplikasikan ke tanah. Pengomposan dapat dilakukan secara bersih dan tanpa menghasilkan kegaduhan di dalam maupun di luar ruangan. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Keempat, pemusnahan dan pengolahan sampah dengan cara dibakar, yaitu memusnahkan sampah dengan cara membakar di dalam tungku pembakaran. Kelima, melakukan 4R: reuse, reduce, recycle, dan replace. Reuse atau menggunakan kembali yaitu menggunakan kembali benda yang masih mungkin dipakai, seperti menggunakan ban mobil bekas untuk tempat sampah. Kedua, reduce, mengurangi, yaitu mengurangi penggunaan barang yang bisa menjadi sampah, seperti kantong plastik. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang, yaitu mengolah kembali barang yang tidak terpakai seperti sampah menjadi barang baru. Contohnya membuat pupuk kompos dari daun-daunan. Keempat, replace, mengganti, yaitu mengganti barang yang digunakan dengan produk ramah lingkungan. Contohnya menggunakan keranjang saat berbelanja. Selesai. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Assalamualaikum